Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How are you today? Are you ready for study? Yes, I'm ready. Okay, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan bab 14 kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, ya, tahukah kalian tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika belum tahu, mari kita simak secara singkat tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalian pernah menghadiri atau pernah memperingati ya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat kalian, ya, bahwasanya Maulid itu adalah kelahiran siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak, ya. Oke, jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad, bangsa Arab memiliki perilaku yang buruk, ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki perilaku bangsa Arab tersebut, ya. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yaitu tahun penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Dipimpin oleh raja yang sangat, ya, berkuasa pada waktu itu, ya, bernama Abraha. Ayahnya meninggal dunia. Ayah siapa? Nabi Muhammad, ya, ketika dia masih dalam kandungan. Wah, sedih sekali ya Nabi Muhammad ketika di dalam kandungan ayahnya meninggal. Beliau diasuh oleh ibunya dan dibantu oleh Halimatus Sa'diyah yang menyusuinya dan merawatnya. Ayo, sebelum itu siapa yang tahu siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Oke. Lalu Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di kota Mekah, ya. Jadi Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ya. Suku Quraisy itu di mana? Ya. Di kota Mekah. Ya, Nabi Muhammad adalah anak yang soleh. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya. Siapa? Kakeknya, ada yang tahu? Kakeknya itu namanya Abdul Muthalib. Ketika masih kecil beliau sudah menunjukkan perilaku mulia. Seperti apa? Jadi Nabi Muhammad itu, ya, dipercaya oleh penduduk kota Mekah waktu itu. Dipercaya oleh semua umat manusia di kota Mekah waktu itu. Jadi Muhammad mempunyai sikap apa? Sifat jujur, ya, jujur dan tidak pernah berbohong kepada siapapun. Beliau mengembala kambing milik pamannya. Beliau juga dipercaya menggembala kambing penduduk Mekah. Jadi nanti boleh kalian, ya, menceritakan kembali, ya, dan harus bisa menceritakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Yang harus kita contoh daripada Nabi Muhammad SAW yaitu apa? Sifatnya yang penuh dengan kesabaran, ya, penuh dengan sifat pemaafnya, sikap jujurnya, ya. Jadi banyak sifat maupun sikap Nabi Muhammad yang terpuji. Jadi kita harus melakukan apapun, ya, mencontoh apapun dari Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad ketika dia berdakwah di kota Mekah, ya, ketika itu Nabi Muhammad dilempari dengan batu hingga terluka dan berdarah. Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam dan membalas. Nabi Muhammad tetap memaafkan mereka. Bisakah kita seperti itu, anak-anak? Nabi Muhammad mendoakan agar orang-orang itu menjadi, ya, sadar. Orang-orang kafir yang semula
musuh-musuhan ya, atau memusuhi Nabi, akhirnya menjadi sahabat Nabi. Kita harus berperilaku pemaaf, memaafkan kesalahan saudara atau teman, dan berjabat tangan berdamai dengan tulus dengan hati kita ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini juga ada syair ya. Mister akan memberikan syair, yaitu syair tentang Nabi Muhammad yang seperti ini. Kalian boleh simak dan dengarkan ya. Seperti ini syairnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Demikianlah tadi ya kisah Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan daripada apa, perilaku maupun sifat maupun ucapan-ucapan beliau yang harus kita ya lakukan, yang harus kita apa, mengambil contoh dari Muhammad, yaitu sifat apa, sifat jujur, sopan santun, sabar, baik ya, penuh dengan sifat-sifat terpuji. Demikian, bila taufik wal hidayah. Nanti mulai kalian kerjakan tugasnya ya pada halaman ya 143 dan 144. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.